Oke guys, welcome back to Cryptonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai HuPayX. Itu adalah satu platform payment gateway ya, yang mungkin cukup unik karena menggunakan blockchain teknologi. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke videonya, disclaimer dulu bahwa ini adalah paid review. Tetapi seperti biasa, semua paid review di sini kita akan bahas secara objektif, positif, dan negatifnya seperti biasa. Tanpa lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai HuPayX ya. Apa ini HuPayX? Jadi mungkin cara paling gampang untuk membandingkan HuPayX ini seperti payment gateway ya. Kalau kalian ingat di tahun 2015 cukup banyak platform-platform di Indonesia yang membuat semacam payment gateway ya. Ada yang straightforward langsung aja gitu ya. Ada juga yang jadi bentuknya network marketing, ada yang malah jadi Ponzi dan macam-macam gitu ya. Nah, tapi mungkin paling gampangnya kalau buat yang sekarang nih, cara paling membandingkannya, ini HuPayX ini seperti GoPay lah gitu kesannya ya. Nah, tapi perbedaannya apa? Kalau GoPay itu semua tersentralisasi dan ya sudah, mereka menggunakan tolak ukurnya rupiah gitu kan. Nah, kalau HuPayX ini mereka menggunakan satu sistem yang disebutnya points gitu. Nah, points ini yang menarik adalah kita bisa kita bisa convert dengan berbagai macam jenis currency gitu ya, bisa dengan USD, bisa dengan Korean Won karena si Hupay ini dari Korea ya. Dan juga yang unik adalah ini kita bisa ubah juga ke poin ini dengan cryptocurrency. Jadi artinya apa? Dengan menggunakan platform ini kita bisa menggunakan cryptocurrency kita untuk berbelanja berbagai macam hal gitu ya. Nah, jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Dan mungkin yang berbeda lagi adalah validasinya ya. Validasinya dari HuPayX ini, transaksinya ini semua divalidasi menggunakan blockchain yang dia buat sendiri. Jadi kita lihat HuPayX ini memiliki satu native asset yang bernama HPX. Nah, HPX ini adalah si currency dipakai untuk membayar biaya validasi dari si blockchain ini gitu ya. Nah, untuk detail nanti kita akan bahas di belakang, tapi itu kurang lebih mungkin gambaran dari si HuPayX secara overall-nya ya. Pertama kita akan bahas dulu mengenai si tokennya kurang lebih seperti apa, atau sorry bukan token ya, lebih tepatnya koinnya seperti apa, dan lebih ke details dari si koin ini. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat, HuPayX ini dengan native asset mereka yang bernama HPX adalah satu koin dengan ranking ke 4165 di CoinMarketCap. Maka dari itu, kita lihat dari rankingnya dan market cap-nya, ya walaupun market cap-nya sebenarnya nggak terlalu kecil sih, tapi baik lagi, karena masih self-reported, jadi ini masuknya lebih ke high risk, ya high risk, high return, seperti biasa. Nah, yang kedua kita bisa lihat volumenya juga dalam 24 jam terakhir dibilang gede juga enggak ya. Dan kalau kita perbandingkan dengan market cap-nya cenderung kecil, hanya sekitar 107.000 US dollars ya. Dan kalau kita lihat juga dia maksimum supply-nya ada di 10 miliar, yang sudah tersirkulasi baru sekitar 940 juta. Gitu, berarti masih cukup banyak, baru sekitar 10% kurang yang tersirkulasi. Maka dari itu ya ada kemungkinan selling pressure juga masih cukup besar, tergantung vesting schedule ya. Nah, selanjutnya kita lihat juga bahwa dia secara harga kemarin sempat nge-pump dengan luar biasa ya pada Desember 2021 gitu, dimana dia nge-pump dengan cukup tinggi dan yang kembali lagi kita lihat harganya cukup volatile. Nah, kenapa bisa seperti nanti kita akan jelaskan di belakang ya. Nah, untuk sekarang kurang lebih seperti ini gambarannya, dan kalau kita lihat sekarang lu mau trade si ini bisa di Probit, satu-satunya yang kita ya yang ada di CMC yang kita lihat ini bisanya di Probit. Nah, jadi kita akan nanti bahas juga apa kegunaan si HPX ini, lalu lebih ke ekosistemnya juga seperti apa ya. Oke, jadi kita masuk ke hupayx.com, yaitu adalah official website dari HuPayX. Nah, jadi seperti yang sudah kita ngomongin di depan sedikit ya mengenai HuPayX ini, paling gampang kita bisa bandingkan HuPayX dengan GoPay ya, atau bisa juga OVO lah. Nah, di mana kita biasanya mendapatkan perks kalau kita menggunakan si platform ini ya, biasanya ada diskon. Ya, biasanya diskon sih ya, ujung-ujungnya diskon. Nah, tetapi HuPayX ini berbedanya apa? Mereka ini sistemnya blockchain, ya, jadi terdesentralisasi. Jadi selain kita bisa mendapatkan promo di sini, kita juga bisa menjadi validator di dalam si blockchain mereka, ya. Nah, dengan menjadi validator, kita akan dibayar saat kita berhasil memvalidasi transaksi yang legit, ya, dengan HPX. Nah, HPX ini tentunya memiliki harga. Nah, dari situ akan ada demand untuk orang menjadi validator di networknya
HooPX gitu. Itu cara penggambaran simpelnya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa tahu juga bahwa si HooPX ini adalah satu project dari Korea Selatan. Ya, jadi kemungkinan besar kalau lu tinggal di Korea Selatan ya, lu bisa menggunakan ini ke depannya. Nah, di mana ini tuh dibuatnya itu atau lebih tepatnya development company ini base-nya di Seoul di South Korea. Ya. Nah, untuk menjelaskannya dengan simple, paling gampang HooPX ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah shuffle. Nah, shuffle ini adalah dari sudut pandang kita sebagai pengguna dari si HooPX. Apa saja yang kita bisa dapat. Gitu. Nah, yang kedua adalah dari si Vault. Nah, Vault ini adalah merchant-nya. Gitu. Nah, tentunya supaya kita bisa pakai si point HooPX ini, kita harus pakai di orang-orang yang menggunakan Vault. Gitu ya. Jadi kurang lebih gambaran seperti itu. Yang pertama kita akan jelaskan dulu mengenai si shuffle. Oke, jadi shuffle ya kita bisa lihat shuffle ini mengcover bagian customernya. Nah, di mana para customer ini bisa menggunakan si shuffle ini untuk mengirim, membeli dan men-store juga ya cryptocurrency maupun fiat di dalamnya. Dan yang paling penting juga kita bisa membayar dengan shuffle points. Nah, shuffle points ini adalah prepaid e-money yang di-back dengan local currency. Karena ini di Korea berarti dengan Korean won gitu. Nah, sekarang crypto users juga yang unik di sini bisa mengimport digital asset mereka dan menaruh juga di dalam si wallet ini, gitu, atau lebih tepatnya di si payment gateway ini. Gitu. Jadi, selain sebagai satu payment gateway, ini juga bisa berfungsi sebagai wallet crypto, gitu. Dan ya lebih fleksibel sih, karena bukan cuma wallet crypto, tapi lu juga bisa menaruh fiat di dalamnya. Nah, di sini untuk bisa bertransaksi di dalam si ekosistem HooPX, lu harus mengconvert kripto lu atau fiat lu dengan si shuffle points ini. Nah, shuffle points ini baru bisa ditransaksikan dengan merchant-merchant yang memiliki vault. Gitu, itu kurang lebih cara kerjanya, ya. Nah, jadi yang paling penting adalah, yang mungkin menjadi paling penting bagi kita pengguna cryptocurrency adalah kita ini bisa menggunakan kripto kita untuk berbelanja di dalam ekosistem si HooPX. Gitu. Nah, karena seringkali ya pada faktanya sekarang gitu ya beberapa contoh seperti Visa, Mastercard yang mungkin sudah kerjasama dengan Binance, Coinbase dan lain-lain, itu mereka bisa menutup kesannya apa ya transaksi mereka di kota-kota atau di negara-negara tertentu. Contohnya adalah di Rusia ya Mastercard dan Visa memutuskan kerjasama ya bukan kerjasama ya saya memblok ya memberikan sanction terhadap Rusia. Gitu. Nah berarti kalau kita yang punya kartu Coinbase atau kartu Binance di Rusia kita nggak bisa pakai. Nah dengan kalau seperti ini terpisah karena benar-benar terdesentralisasi, nggak settlementnya menggunakan dengan si Mastercard seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian si Vault-nya. Oke, nah bagian Vault. Nah, Vault ini adalah point of sale system yang mengcover merchant side of HooPX. Simpelnya adalah ya bagi kalian yang misalnya mau menerima GoPay, ya berarti kan si merchantnya harus pakai GoPay juga. Gitu, mereka bisa menerima GoPay. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Vault ini memberikan kesempatan bagi street vendors, small coffee shops, dan berbagai macam perusahaan lain untuk bisa menggunakan mobile phone mereka as POS terminal. POS itu point of sale ya. Nah, biasanya kalau kalian lihat nih untuk Gojek, bukan Gojek, GoPay, OVO dan lain-lain, mereka masih harus pakai alat lagi gitu spesifik dan biasanya nggak tahu. Gua nggak pernah ngurus sih, tapi biasanya ada biaya lah begitu. Nah, di sini biayanya lebih kecil dibandingkan kalau lu ngurus payment gateway lain lah gitu kesannya. Hanya minimum scheme fee-nya ini 0,5% per transaction. Dan kalau kita tahu, kalau credit card lebih tinggi daripada itu ya. Dan juga bisa dibayar in shuffle coins. Dan juga monthly service-nya cuma $5 per POS. Jadi cenderung lebih murah dibandingkan dengan menjadi merchant di dalam payment gateway lain. Gitu ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya secara simpelnya adalah kalau kita sebagai customer, kita baca mengenai si shuffle-nya. Kalau kita ingin menjadi vault-nya atau menjadi merchant-nya, kita masuk sebagai vault. Oke, jadi konsepnya seperti ini ya. Untuk background-nya, dari perspektif local businesses, ini mereka tentunya mencari transaksi yang lebih reduce secara fees-nya gitu dengan tujuan apa ya supaya mereka lebih profitable. Karena kita tahu kadang-kadang payment gateway cukup mahal gitu. Kayak kesannya gini, Visa, Mastercard itu men-charge lumayan ya. Setingat gue per transaksi itu bisa lebih dari 1% ya. Gue lupa tepatnya berapa tapi lumayan besar. Nah, di sini dengan menggunakan HooPX, mereka transaksi jauh lebih kecil biayanya. Nah, dengan begitu ini meremove unnecessary middleman ya dan mereduce fee untuk kedua belah pihak dari merchant maupun dari pihak customer gitu. Nah, selanjutnya juga HooPX ini menggunakan blockchain.
Nah, jadi dengan satu bisnis model dengan Techfin Projects yang mereka sudah benar-benar ada adopsinya. Contohnya dengan Catholic Community Based Payment Consortium dan juga ada accommodation booking joint venture bernama One Global. Nah, selain dari itu juga blockchain ini mainnetnya ini dibuat di Cosmos Chain. Nah, jadi dia ini menggunakan satu konsensus Tendermint yang pernah kita bahas di Cosmos Ecosystem. Buat lo yang belum pernah nonton, ya boleh cek video gue sebelumnya mengenai si Cosmos ya. Nah, tentunya dengan itu, ini bisa men-solve urusan scalability dan interoperability dari blockchain related solutions gitu. Oke, jadi ini dia mungkin si flow dari gimana cara pakai si UPX ini. Ada di sini user, di sini merchant. Nah, jadi user andaikan dia menggunakan si UPX ini, mereka membeli. Nah, saat dia membeli dengan poin si UPX ini tentunya ada reward seperti biasa lah, ada diskon. Nah, diskon ini akan bisa kita kumpulkan lagi untuk transaksi selanjutnya. Cara kerjanya mirip banget seperti GoPay lah gitu ya. Nah, setelah itu payment ini akan diberikan kepada merchant. Nah, billing dan settlement-nya akan dikirim ke exchange. Nah, exchange ini akan divalidasi dengan dimasukkan ke HPX mainnet. Nah, jadi seperti transaksi pada blockchain seperti biasa gitu kesannya. Kalau di Cardano kan ada nodes. Nah, di sini juga ada nodes dalam si UPX. Nah, bagi nodes yang kebagian untuk memvalidasi transaksi tersebut akan dibayar dengan sebagian dari HPX yang didapatkan dari validasi si transaksi tersebut. Nah, setelah itu validasi yang terjadi, maka semuanya transaksinya tervalidasi gitu. Nah, ini percaya atau tidak lebih efektif dibandingkan dengan cara yang sekarang dilakukan oleh Mastercard dan Visa yang otomatis sekarang ya makanya fees-nya juga lumayan besar karena ya sebenarnya untuk men-settle transaksi itu biayanya cukup mahal. Itu mahalnya di mana? Bukan mahal karena divalidasinya, mahal dalam men-secure si datanya. Nah, di sini dengan terjadi terdesentralisasi seperti ini ya, in theory mereka bisa secure tapi dengan minimum fees. Jadi intinya baik lagi, HUPX ini adalah keuntungannya memberikan minimum fees bagi merchant maupun user. Oke, nah terus berita lagi yang cukup baik dari HPX ini adalah dia sekarang sudah dalam proses testnet launching, ya, di mana namanya Taycan Chain. Nah, jadi Taycan Chain ini adalah testnet dari HUPX. Nah, untuk mainnetnya, launchnya masih belum ada tentunya ya, masih belum ada spesifik tanggal berapa. Tetapi sekarang sudah dalam masa-masa testnet. Nah, jadi kita bisa lihat apa yang kita bisa lakukan dengan HPX testnet. Yang pertama ini bisa mensupport creation of more diverse and flexible dApps di dalam existing mainnet. Dan tentunya dengan semakin banyak dApps di dalamnya maka ya satu aset akan bisa satu ekosistem akan bisa semakin besar dan si tokennya akan bisa lebih mahal. Ada demand di situ ya. Dan selain dari situ juga additionally para user juga bisa membuat test wallets dan juga addresses dalam testnet untuk men-setup transfer testnet funds. Ya. Lalu selanjutnya juga kita bisa lihat bagaimana cara menggunakan testnet. Nah, untuk menggunakan testnet ini, HPX sekarang mensupport MetaMask, di mana MetaMask ini adalah bisa dibilang wallet yang paling banyak dipakai di dalam dunia cryptocurrency. Ya, mungkin ya sekarang tipis-tipis sama inilah sama Trust Wallet gitu ya. Nah, tentunya ini bisa diakses dengan HPX testnet. Caranya seperti apa? Ya tinggal kita lihat konfigurasi seperti ini ya. Ya kayak biasa lah, kayak kita nge-add network, kayak misalkan kita nge-add BSC dan lain-lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Secara perkembangan dari si mainnet mereka, sekarang mereka sudah dalam tahap testnet. Oke, jadi gua rasa mungkin kita sekarang sudah lebih kebayang dengan ekosistem HUPX ya. Dimana cara kerjanya kalau disimplified lagi, ini seperti payment gateway, ya seperti GoPay, OVO, dan lain-lain. Dimana buat kita nih sebagai customer, apa keuntungannya? Keuntungannya kita bisa mendapatkan seperti ya diskon dan lain-lain dalam bentuk ada cashback dari saat setiap terjadi validasi transaksi gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat cara paling mudah untuk ya invest dalam ekosistem ini adalah untuk sekarang antara dua. Yang pertama lo jadi validator, di mana validator lo dibayar HPX untuk memvalidasi transaksi gitu ya. Nah, yang kedua adalah dengan lo membeli si token atau si koin HPX ini sendiri ya. Nah, tetapi pertanyaannya apakah HPX token ini memiliki demand-nya seperti apa gitu, dari mana demand-nya, dan apakah ini cukup worth it untuk menjadi satu investment ya. Kita akan bahas di bagian sini ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, ekosistem si HUPX ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ini bukan HUP ya, tapi HPX. Ini adalah koinnya, yaitu adalah kita dapat dari validasi
maupun ya kalau kita mau melakukan transaksi, kita bayar miner dengan si HPX gitu, bukan miner, sorry, validator gitu. Nah, jadi HPX ini sesuai dengan kata mereka, ini seperti bensin dan juga lubrikan dari network si HPX, sama seperti Ethereum di di Ethereum network gitu. Nah, yang kedua adalah HX. Nah, ini adalah poin. Jadi cara kerjanya persis seperti poinnya OVO, itu dimana lo bisa transaksikan untuk belanja barang. Nah, berarti ini yang stabil nih. Ini kayak poin stabilnya mereka. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lihat juga operator dari si operator dan validator yang men-settle fee dengan HPX ini mendapatkan portion dari settlement mereka. Ya, berarti demand-nya di situ. Dengan ada demand uang, dengan ada insentif uang dalam bentuk HPX, maka akan ada orang yang mau memvalidasi transaksi di network ini. Nah, setelah dari situ, yang unik adalah ada sebagian kecil fee yang dibalikan ke dalam si blockchain juga untuk validator dan juga untuk si usernya sendiri. Itu maka akan ada demand bagi orang untuk menggunakan si HPX ini in theory. Nah, tetapi pertanyaannya, ya kalau gue lihat lagi nih, kan kalau HX ini kan stabil, ya, dan di dalam ekosistem ini mereka bisa mengconvert cryptocurrency, itu BTC, ETH dan lain-lain, plus juga fiat ke dalam HX point. Nah, berarti HX point ini kan stabil nih. Berarti volatilitasnya dibuang kemana? Menurut gua, ya, volatilitasnya dibuang ke dalam si koin ini. Begitu. Berarti ada resiko lain. Volatilitasnya selain dari market cap mereka, adalah dia membuang volatilitas dari kripto-kripto yang bisa di-convert ke HX point dengan ke sini, itu dilempar ke sini. Maka kita bisa lihat dia bisa extremely volatile, ya, bisa super volatile banget. Sehari bisa naik berapa poin, ini berapa ratus persen, dan turun juga bisa sangat cepat, gitu. Maka dari itu ada ekstra risk yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian invest di dalam si HPX coin ini, ya. Nah, mungkin kalau dari sisi kita bisa untungin dari mana adalah kita berharap bagi kalian yang ingin beli si HPX token ini atau koin ini, kalian berharap mainnetnya berjalan, ya. Kalau mainnetnya sudah launch dan banyak yang menggunakan si payment gateway ini dari sisi customer maupun dari sisi merchant, maka akan ada demand yang luar biasa besar untuk si HPX token ini sampai bisa membuat volatilitas ini jadi nggak kerasa. Gitu. Jadi itu yang harus kalian pertimbangkan. Yang bisa kita harapkan adalah mainnetnya launch dan banyak yang menggunakan payment gateway ini. Nah, bagi kalian yang menghold token atau lebih tepatnya si koin HPX ini, saat terjadi adopsi besar seperti itu, ya otomatis harga dari HPX akan naik, gitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan overall demand-nya di daerah situ untuk si HPX. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, payment gateway ini mungkin fokusnya lebih sekarang ya, untuk sekarang masih lebih di Korea, di mana cara kerjanya sangat mirip sekali dengan payment gateway lain. Mungkin paling gampang adalah perbandingannya dengan GoPay gitu. Nah, kalau di GoPay lu langsung dapet diskon. Nah, kalau di sini bentuknya lu ada juga semacam, ya bisa dibilang juga semacam diskon dengan cara setiap kali ada validasi itu ada sebagian dari HPX coin ini yang dibagikan bagi penggunanya, dan penggunanya bisa dikonvert juga ke HX point gitu. Dan yang unik juga di sini adalah lo bisa menggunakan kripto lo untuk bisa ditransaksikan dengan barang-barang langsung. Gitu. Itu kan seringkali menjadi satu kritik dalam dunia kripto. Nggak terlalu banyak orang yang menerima kriptonya secara langsung. Nah, di sini si HuPay ini menjadikan satu platform yang bisa kesannya mengubah kripto kita atau mengkonvert kripto kita terhadap HX point yang bisa kita pakai untuk belanja langsung. Nah, tetapi untuk resikonya adalah di HPX coin itu sendiri. Nah, di mana HPX ini dia bisa dibilang mungkin menjadi satu koin atau token yang dijadikan untuk dibuang secara volatilitasnya ke situ lah gitu kesannya ya. Dimana kita tahu cryptocurrency tentunya ada volatility. Nah, supaya bisa stabil di HX point berarti ya harus ada yang dibuang volatilitasnya otomatis ke token ini. Nah, jadi bisa dibilang makanya kalau kita lihat secara chartnya cukup naik turunnya lumayan besar. Ya, jadi itu salah satu yang harus kalian pertimbangkan sebelum invest di koin ini. Dan yang kedua adalah koin ini juga mungkin yang kita bisa harapkan adalah saat sudah mainnet dia launch. Begitu. Jadi itu mungkin spekulasi kita di situ. Kalau kita beli dari sekarang, mainnetnya launch dan benar-benar banyak yang adopsi, itu demand-nya akan mengalahkan volatilitas dari sekarang. Gitu. Jadi ya disitulah spekulasi kita. Ya, jadi pastikan dulu lu tahu bahwa ini secara resiko cukup tinggi.
Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca candle, charts, dan hal-hal mendasar lain, bisa lo klik di sini, di mana ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang ingin buka akun Maxi, Bybit, dan lain-lain, ya kalian juga bisa menggunakan link referral kita di bawah, yang tentunya bisa sangat membantu sekali perkembangan dari TCI. Tapi sekali lagi tidak wajib, ya. Dan satu lagi, jangan juga lupa untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.